Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabina wa maulana Muhammadin Allahumma salli wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya muliakan, saya hormati para bapak, para hadirin, para sesepuh, bini sepuh, aji sepuh, dan seluruh kesepuhan Huzon Ketua DKM dan staf-stafnya, para hadirin semuanya, alhamdulillah. Tiada kata yang patut kita ucapkan melainkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, atas nikmat-nikmat-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita, terutama yang paling utama nikmat iman, amin, nikmat Islam, amin, panjang umur, amin, sehat walafiat, amin, seger waras, amin ya rabbal alamin. Bagi yang seger dan bagi yang waras sehingga kita dapat menghadiri spektakuler, yaitu pengajian minggu pagi. Alhamdulillah. Para bapak, para hadirin, saya tidak akan mengulangi apa yang telah kita baca, yaitu di kitab Bidayatul Hidayah kita sampai bab wudu, tapi saya gak ngulangi tentang bab wudu. Yang penting sebelum ibadah harus tahu, jangan sampai gak tahu ilmunya. Kalau wudu ya harus tahu ilmunya wudu. Di sini diterangkan tentang doa-doa. Banyak orang mempermasalahkan doa-doa, doatul a'dha. Jadi begini Pak, kan ada kalau nyuci tangan ada doanya. Nyuci muka ada doanya, seperti kalau nyuci muka, Allahumma bayyid wajhi, ya Allah putihkan wajah saya di hari nanti. Ada dua di hari kiamat tuh, aja tabyadul wujuh wa taswadul wujuh, di hari orang yang wajahnya pada hitam dan wajah putih, putihkanlah wajah saya. Terus nanti kalau tangan kanan, ya Allah berilah atini kitabi fi yaminih, berilah kitab saya di tangan kanan. Nah, gitu, jangan berikan. Nah, ini namanya doa a'dha. Doa a'dha ini nanti kalau kepala, pas mengucap kepala mengatakan, ya Allah haramkanlah ini kepala saya ini dari nari neraka, sebasari alan nar, ya. Doa-doa ini namanya aslinya enggak warid. Jadi gini Pak, kalau dicari dari dalilnya itu dari nabinya enggak ada. Cuma enggak ada salahnya orang baca, wah gitu, daripada menang. Jadi waridnya enggak ada warid. Warid ini yang berasal dari Rasulullah SAW. Jadi kalau dipertanyakan apakah Nabi ketika wudhu baca doa-doa ini, jawabannya ora. Jadi waridnya umpamanya ada, itu sinyalnya melik-melik, atau enggak melik-melik? Ya sangat, ya sinyalnya itu ya kecil sinyalnya, ya. Karena ada kan doa ini. Nanti kalau ngusap ngusap tengkuk mengatakan Allahumma fukka raqabati minan nar. Ya Allah bebaskanlah ini tengkuk saya dari dari neraka, dan berlindung dari rantai-rantai dan belenggu-belenggunya. Lah ini namanya doa ini. Nah, kesimpulannya saya ulangi lagi, doa-doa ini tidak warid, tidak datang dari Rasul. Cuma ulama mengatakan enggak salah kalau orang itu berdoa gitu loh, gitu. Enggak salah kalau berdoa. Walaupun tidak ada. Ya, jadi umpamanya ada, saya ulang lagi, melik-melik, ya, melik-melik, ya cinta, ya paham. Qala al-musannifu rahimahullah nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain wa idza faraqta farfa' basaraka ila sama. Lah kesimpulannya, nanti kalau kamu sudah semua selesai wudu, maka angkatlah wajahmu ke langit. Loh kenapa? Maka kenapa kok mesti ke langit kalau orang berdoa mesti gini? Ya. Karena al-qiblat itu arba'atun. Diungkapkan kiblat itu ada 4. Kalau Ka'bah kita kenapa ngadep sono? Itu kiblatus sholat.
Lah ini yang penting Pak, yang penting orang nggak boleh deleming, tau deleming. Deleming itu sakarepe dhewe, semaunya sendiri. Jadi Bapak mau gelem ora gelem, mau gak mau sholat itu harus menghadap ke sana, karena itu kiblatnya. Dan nggak boleh orang sholat ngadep ngalor, ngadep utara, ngadep apa? Ngadep timur, ngadep barat dengan alasan pakai ayat aina ma tawallu fasamma wajhullah. Lah ini lho Pak, pentingnya memahami Quran. Oh, enggak apa-apa. Ada orang umpamanya sholat ngadep utara atau ngadep timur atau ngadep selatan. Ya kan keliru kan? Salah apa benar? Salah, keliru. Mau ngadep barat atau ngadep apa? Ngadep utara, ngadep timur, ngadep selatan. Ditegur, Mas, kamu sholatnya nggak sah. Karena syaratnya sholat itu harus ngadep kiblat barat. Kiblat jangan ngadep barat, Pak. Jangan ngomong ngadep barat, ngadep kiblat. Nanti saya luruskan. Akhirnya orang bilang dulu, saya ini tidak sembarangan. Saya ini ngamali Quran. Di Quran itu ada ayat, aina ma tawallu fasamma wajhullah. Di mana saja kamu menghadap, kamu akan mendapati di situ Allah Subhanahu wa taala. Loh ya keliru. Lah ini lho Pak, banyak orang terjadi misunderstanding. Tidak bisa memahami, Pak. Misunderstanding ini saudaranya Misra. Kalau enggak apa. Loh iya. Ya ayatnya ada, tapi keliru penempatannya. Ya, itu masalahnya. Jadi kita nggak bisa ngomongin, wah ini ada dalilnya ini. Loh iya ada dalilnya, ada ayatnya, tapi keliru. Kenapa ayatnya nggak ngomongin ngadep kemana-mana, ngadep kiblat? Itu masalahnya. Nah, di antara kiblat yang 4 nggak saya sebutkan semua adalah langit as-sama itu kiblatud doa. Langit itu kiblatnya doa. Maka orang bilang gitu. Ini nggak ada orang doa begini Bang. Oh. Keliru. Langit. Nah, tapi bukan berarti Tuhan di langit. Ya gitu ceritanya Pak. Ya kita ini Tuhan tuh di langit. Allah tuh di langit. Bertengger di langit. Kenapa? Karena kita kalau doa harus ngadep lah sebelum ada langit di mana Tuhan? Nah nanti timbul begitu masalahnya, ruwet. Pokoknya kita doa. Baca apa? Kita gak bahas. Wa qul asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Katakanlah aku asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalau sini agak panjang Pak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta amiltu su'an wa dolamtu nafsi. Bapak mungkin pernah pergi dan mendapati truk, tahu truk? Truk itu ada tulisan tiada kata seindah doa, ya kan? Ya kan? Benar kan? Ya mungkin. Kalau ndekem di rumah terus gak. Jadi ada kata-kata tiada kata seindah doa. Ini kurang tepat. Loh, kurang tepat Pak. Memang benar tiada kata seindah. Tapi bagaimana yang tepat? Tiada kata seindah pengakuan dosa. Nah, jadi kata-kata tiada kata seindah doa, saya katakan kurang tepat. Ya bagus pula. Tapi yang tepat adalah tiada kata seindah pengakuan dosa. Inilah. Loh kenapa kok begitu? Iya. Karena Allah Ta'ala senang Pak. Senang sama hamba yang mengakui kesalahannya. Ini makanya raja istighfar. Rajanya istighfar. Bukan sembarang raja loh Pak ya. Ada Raja Galuh, ada Raja Mojopahit, ada raja-raja itu. Ini raja istighfar. Apa kata dalam raja istighfar? Abu laka bini matika alayya abu ubidambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunub. Aku akui ya Allah akan dosaku. Aku mengakui dosa-dosaku. Maka ampunilah. Loh ini pengakuan dosa. Ini raja istighfar. Loh ya apa? Kalau istighfar yang lain, astagfirullah, saya minta ampun. Tapi kan menyatakan pengakuan. Minta doang, ya kan? Robbik fili, ya Allah ampuni aku. Tapi kalau raja istighfar, abu bidambe, aku akui dosaku. Lah ini loh Pak pengakuan ini.
Sayyidina Abu Bakar Siddiq datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minta doa. Ya Rasulullah, aku minta doa yang akan aku baca dalam sholat. Oh ini lupa. Pengertiannya kalau doa dibaca dalam sholat ini doa yang luar biasa. Doa yang luar biasa karena yang dibaca dalam sholat. Kira-kira yang diajari Nabi apa? Abu Bakar, katakanlah ini doa yang akan dipanjatkan. Sholat adalah tempat munajat. Dan Sayyidina Abu Bakar minta doa yang akan dibaca dalam sholat. Yaitu doa yang dibaca akhir setelah innaka hamidum majid. Kan baca, ayo. Doa yang dibaca setelah innaka hamidum majid. Allahumma inni dolamtu nafsi dulman kasiron wala yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan indik warhamni innaka ghafurur. Ya Allah, adalah doa pengakuan dosa, bukan doa minta kaya, bukan doa minta segala macam kemewahan, tapi doa yang diajarkan Rasulullah SAW atas permintaan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Doa yang dibaca ada doa pengakuan dosa. Allahumma inni dolamtu nafsi dulman kasiron. Ya Allah, aku telah mendolimi diri saya, dolim yang seabrek-abrek, dolim yang gede. Wala yaghfiru dzunuba illa anta, dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Makanya dalam doanya wudu di sini Pak ya, amil tusu'an wa dolamtu nafsi. Aku telah melakukan kejelekan, melakukan dosa dan mendolimi diri sendiri. Astaghfiruka wa atubu ilaik faghfirli wa tub alayya. Maka ampunilah aku ya Allah dan berilah aku taubat. Innaka antat tawwabur rahim. Baru nanti Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika sholihin. Pertama, Allahumma ja'alni minat tawwabin. Ya Allah, jadikan aku orang-orang yang tobat. Orang tobat itu susah Pak. Kalau enggak diminta ya enggak dikasih-kasih. Kalau nunggu sadar enggak sadar-sadar. Itu masalahnya. Itu manusia watak manusia gitu. Memang minta. Allahumma ja'alni minat tawwabin. Ada orang tak kasih cerita Pak. Mau enggak? Ini cerita terakhir. Loh iya. Cerita terakhir. Apa? Orang minta tobat 30 tahun. Minta sama Allah 30 tahun. Enggak tobat-tobat. Akhirnya dia tanya sama seseorang. Saya ini telah berdoa selama 30 tahun pengen tobat. Pengen dikasih karunia kesadaran. Tapi kok gak dikasih karunia. Apa jawabannya? Loh Mas, masalahnya ente mendaftarkan diri untuk jadi mahbub. Mahbub itu orang yang dicintai. Kalau mencintai mah gampang Pak. Kalau muhib siapa saja boleh mencintai siapa saja. Ya. Tapi kalau dicintai itu lebih spesial. Loh masalahnya. Karena kamu mendaftarkan diri orang yang dicintai Allah Ta'ala. Kenapa? Di Quran ada innallaha yuhibbut. Allah Ta'ala mencintai orang-orang yang bertobat. Itu masalah. Itu. Jadi kamu mendaftarkan diri. Loh, saya ulangi lagi Pak. Bapak boleh mengatakan I love you to everyone. Jadi Bapak mau ngomong I love you kepada siapa saja boleh. Tapi jangan pernah Bapak mengatakan do you love me? Nah, jangan. Ya itu Pak. Lah kalau do you love me ini bahaya. Karena tidak akan terkeluar kata-kata do you love me kecuali kepedean. Nah, sekarang Bapak ngomong sama orang, sama cewek umpamanya. Kamu mencintai saya? Terus dia jawab, ora. Loh. Kecewa enggak? Loh kasihan. Kasihan deh lo, itu masalahnya. Masalahnya di situ. Innallaha yuhibbul mutawwabin. Allah telah mencintai orang-orang yang taubat. Tapi tetap kita minta, wa ja'alni minal mutatahhirin. Dan jadikan aku ya Allah orang-orang yang bersuci. Kenapa? Kita tidak bisa menjadikan diri sendiri kita suci kalau kita akan dijadikan. Wa ja'alni min ibadika sholihin. Dan kita tidak jadikanlah kami ya Allah saya jadi hamba-hambamu yang soleh. Pengertiannya apa?
Kita tidak bisa menjadikan diri kita soleh sendiri tanpa kekuatan, tanpa karunia, tanpa anugerah, tanpa pitulung dari Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu masalahnya. Ada tambahan di sini, wa ja'alni saburon syakuron. Dan jadikanlah kami ini orang-orang yang sabar dan bersyukur. Sabar dan bersyukur itu sama, Pak. Ya, kedudukan sama. Kalau yang gak enak hidupnya ngenes dan menderita ya harus sabar. Kalau hidupnya enak, harta berlimpah, segala macam ya harus syukur. Karena Allah telah mengatakan ke Nabi Ayub sama dengan yang dikatakan kepada Nabi Sulaiman, nikmal abdu innahu awwab. Loh sama. Bapak baca surat dulu. Sama Allah telah mengatakan Nabi Sulaiman kaya raya, raja, King Solomon, kan gitu kan. Nabi Sulaiman nikmal abdu innahu awwab. Allah juga berkata begitu kepada Nabi Ayub yang yang kena musibah. Nah ini saya garis bawahi Pak, terakhir Pak ya. Jadi kita ini banyak nerima informasi Israiliyat. Nabi Ayub itu benar sakit, tapi nggak sampai ceritanya kayak yang menyebar. Ceritanya adanya belatungan. Belatungan nanti kalau mau sholat belatungnya ditaruh, habis sholat ditaruh lagi. Lah masa Nabi gak ngerti kesehatan? Lah ya kok orang sampai begitu, sakit ya sakit. Tapi kalau badannya belatungan tinggal hatinya doang nih bagaimana? Kalau mau sholat belatungnya ditaruh, kalau habis sholat tempelin lagi. Waduh. Ya apa? Ini Israiliyat. Sakit dicoba sama Allah, tapi gak sampai begitu. Masa Nabi kalah sama petugas puskesmas? Wong ini Rasul gak ngerti kesehatan, sampai belatung ditaruh lagi. Lah gak masuk akal. Itu cerita namanya Israiliyat. Nabi Yakub, saya ulangi lagi, itu matanya tertutup. Nah, jadi kayak rumah model Spanyolan loh Pak. Nah, jadi kalau ada orang Assalamualaikum, itu dibuka dulu Pak. Oh kamu masuk salah. Lah yang masuk Nabi kayak gitu, ini kagak benar. Lah yang benar apa? Yang benar cuma matanya putih, sesuai surat Yusuf. Wa biyadut ainahu minal husni wa huwa kadim. Matanya putih. Kenapa kok putih? Karena air matanya terus mengalir, ngembeng. Tahu ngembeng? Iya ngembeng itu ya mengembang. Ini Pak, ini rahasia terakhir Pak ya. Mungkin Bapak dengar pengajian. Ini kalau kemarin tuh siapa yang ngisi? Ustaz siapa? Yang ngisi kemarin siapa? Ada ya? Ada yang dari Sukabumi. Mungkin Bapak dengar pengajian, nih rahasia ya. Dengar pengajian. Terus Bapak terenyuh. Terus merasa sedih. Terus sehingga mau kepengen nangis. Itu Pak rahasianya. Tahan air mata Bapak jangan sampai menetes. Biar ngembeng. Ciptakan danau Ciberem di mata Bapak. Jangan sampai netes. Ngembeng. Halo, ini katanya kok gak paham jangan ngomong. Ngembeng itu jangan ya itu kan kalau air mata ngembeng. Itu kan pandangan kabur. Itu pandangan kabur. Lah iya gak jelas. Loh iya gak jelas pandangannya, ada air matanya. Loh kenapa kok gitu? Iya itu menghapus dosa seabrek-abrek. Iya burem. Jadi air matanya ngembeng. Mungkin Bapak sedih loh. Asli sedih loh ini. Asli sedih yang keluar dari dalam hati. Bukan dibuat-buat. Kalau dibuat-buat lain lagi ceritanya. Maka zaman Sayyidina Umar ada orang nangis digeblok dari belakang. Pluwek. Hada ingkan kamu. Bukannya gak boleh nangis depan manusia, boleh. Tapi kalau masih ada manusia itu kesannya air matanya terkontaminasi Pak. Loh iya. Lain kalau nangis di kamar sendirian gak ada orang. Kecuali antara dia sama Allah. Nah itu beneran biasanya. Karena gak ada pengaruh unsur-unsur. Nah itu ceritanya gitu. Jadi itu ngapus dosa. Luar biasa, ngembeng. Ya bukannya gak boleh netes. Ya kalau gak kuat ya netes ya teteskan. Ya teteskan aja, tapi kalau bisa ngembeng ya itu ceritanya. Jadi maksudnya yang tahu cuma dia sama Allah Ta'ala, itu ceritanya. Terakhir ya ini terakhir beneran Bang. Wa ja'alni adkuruka dzikron kasiron.
Dan jadikan aku ya Allah, berilah aku kekuatan, berilah aku power untuk bisa berzikir kepadamu dengan zikir yang banyak. Wa usabbihuka bukratan wa asila. Dan berilah aku kekuatan ya Allah untuk bisa bertasbih kepadamu pagi dan sore. Ini saya tutup Pak biar senang. Ya, nah barangkali ini yang tua-tua kayak saya ini, Bapak kan tua 40 tahun ke atas, 50 tahun ke atas. Itu Pak subhanallah wa bihamdi subhanallah. Jadi jangan dilupakan tuh. Pagi dan ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihu bukratan wa asila. Itu 55 apalagi 60. Waduh, 65 waduh. Nah, jadi begitu Pak, ya. Boleh saja kesimpulannya nangis depan orang, tapi yang dalam hati. Nah, bagi penceramahnya, bagi kiainya, jangan kepedean. Karena ada suatu cerita, semua orang nangis. Guguk-guguk sama kiainya disamperin. Bapak, kenapa menangis? Tambah jadi Pak. Ya. Kiainya kepedean ya kiainya. Kiainya tanya, apakah Bapak terenyuh dengan ceramah saya? Ora. Gil. Apa Bapak sedih? Ora. Semua dijawab ora. Akhirnya kiainya emosi. Lalu kenapa Bapak menangis? Ora semua orang. Saya teringat kambing saya yang mati. Loh gitu. Demikianlah pengajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.